Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ini. Yang ini merupakan semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita bersyukur agar nikmat ini ditambah terus oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita bacakan hadiyun Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan secara ringkas saja dan membabit tadzkir sebagai bentuk pengulangan. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Masalah pertama, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatit tarawih. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tarawih. Wa adadu rakaatiha, kemudian berapa rakaat? Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan fi jawfil lail fa shalla fil masjid. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah malam. Keluarnya tengah, lalu Nabi salat di masjid. Fa shalla wa shalla rijalun bi salatih. Maka ada sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nasu fatahaddatsu. Besok paginya sahabat yang ikut salat bercerita. Cerita. Fashtama'a aktsaru minhum fashtama'a aktsaru minhum. Malam keduanya lebih banyak lagi yang ikut salat tarawih. Fasallu ma'ahu. Nabi salat, sahabat ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nasu fatahaddatsu.
besok paginya lagi cerita. Fashtama'a aktsaru minhum aw fakathura ahlul masjidi minal lailatil tsalitsah. Ramelah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ketiga ini. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bi salatihi. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang pun ikut salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanatil lailatul rabi'atu, pada malam keempat, ajizal masjidu an ahlihi. Masjid sudah tidak nampung. Kalau kita perkirakan para hadirin ya, Masjid Nabi itu kurang lebih seperti ini besarnya. Antum ke Madinah, lihat tiang depan, ini batas Masjid Nabi, ada waktu warna hijau, ada tulisannya di sini batas masjid. Kurang lebih seperti ini besarnya Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, pada malam keempat masjid tidak nampung. Hatta kharaja li salatus subuh. Nabi enggak keluar sampai subuh baru keluar. Sahabat setia menunggu. Oh, ini kenapa? Rasul berbuat dengan wahyu. Coba kita imamnya telat. Coret. Jangankan telat, ayatnya panjang aja dicoret. Ya Allah. Falamma qadha al-fajr aqbala 'ala an-nas fatashahhada thumma qala. Begitu selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap para sahabat dan bertasyahud. Ini dia sunnahnya para hadirin, ketika membuka pembicaraan maka apa? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah dan selanjutnya. Lalu Nabi bersabda, "Ama innahu lam yakhfa 'alayya makanakum." Aku tahu kalian tadi malam ramai. Walakinni khasyitu an tufrada 'alaikum fata'jizu anha. Saya tidak keluar, khawatir jangan-jangan Allah mewajibkan. Akibatnya kalian tidak mampu. Padahal apa? 11 rakaat, apalagi 23. 11 rakaat loh ini para jamaah. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia masih tetap hukumnya sunnah, enggak wajib. Muttafaqun alaih. Wa ikhtalafan nasu fi tahdidi rakaatiha. Dan orang berselisih pendapat berapa jumlah dan berapa bilangan rakaat salatut tarawih. Wal qaulul muwafiqu li hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha 8 rakaat. Berapa jumlahnya? 8, tarawihnya doang 8. Dunal witri, selain dari witir. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di Ramadan maupun luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini yang sesuai, ini yang pas 11. Hadis ini muttafaqun alaih. Di Ramadan saja nggak nambah, apalagi di luar Ramadan. Pertanyaan, apa boleh kita 23 kita katakan boleh? Kenapa? Karena ada hadis umum. Apa hadis umum? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul lail mathna." Salat malam itu dua. Fa idza khasya ahadukumus subha, kalau khawatir tiba waktu subuh, ya falyutir biwahidah, tutup witir dengan 1 rakaat. Maka dari sini para ulama membolehkan yang 23 tersebut. Namun sekarang kita memilih yang tepat, yang pas dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang penting apa? Salat kita rukunnya lengkap. Terutama apa? At-tuma'ninah. Kemudian apa? Ayatnya maju sedikit. Jangan malam pertama sampai berapa? 15 kulhu dengan apa? Alha. Nanti malam 16 atau 15 balik ayat. La ilaha illallah. Ini kita mengada-ada dalam agama nih para jemaah. Udah sholatnya lari, tambah lagi balik ayat. Dibalik ayatnya, balik suratnya lagi. Padahal Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, Nabi apa dikatakan oleh Aisyah? Karena SAW yusalli 4 raka'atin, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi SAW sholatnya 4. Jangan ditanya panjangnya, jangan pula ditanya indahnya. Nah, kalau begini indah enggak? Enggak indah. Baik, yang kedua, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tabyitin niyah. Apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menginapkan niat? Artinya apa? Puasa wajib dari malamnya harus ada keinginan untuk puasa besok. Maka para ulama menjelaskan dengan sholat tarawih ini ada niat. Lebih lagi bangun makan sahur. Yang biasanya tidak pernah bangun. Kapan dibangunkan? Kalau kamat. Nah, kalau bangun berarti apa? Indikasi kuat bahwasanya dia ini mau apa? Mau puasa. Dan inilah dikatakan keinginan itu namanya apa? Niat. Jadi enggak ada antara antara tarawih dengan witir dibimbing nawaitu sauma ghadin an adai faradhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Gak ada petunjuknya ini para jamaah. Ini subhanallah, sampai negeri tetangga pun masuk bid'ah ini. Anak-anak diajar Ipin dan Upin nawaitu sauma ghadin. Coba macam mana anak niat? Dari kecil diajar salah, coba para jemaah. Padahal niatu al-qasd, namanya keinginan di mulut apa di sini? Tapi anehnya orang yang berdalil mengatakan nawa itu apa? Hadis Aisyah, yaitu apa? Tentang puasa sunnahnya Nabi. Nabi pulang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Ya sudah kalau begitu aku puasa. Ini dalilnya nawa itu. La ilaha illallah. Jauh timur dengan barat. Ini kan tanya jawab ini para jamaah. Nabi mau berbuka. Dan ini dia khusus puasa sunnah. Nah sekarang dipakai untuk puasa wajib. Nawa itu lagi. Ini jauh sekali istidlal pendalilannya para jamaah. Kemudian Nabi hanya mengatakan idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Kalau kita apa? Nawaitu sajaku. Aku sengaja. Kan jauh ini para jamaah. La ilaha illallah. Baik. Kana Nabi sallallahu kana min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam an yubayyitan niyata li shaumil fardhah, harus niat itu ada sejak malam hari kalau puasa wajib. Wa hadzara man yatruku hadzal amra, dan Nabi mengingatkan siapa yang meninggalkannya. Apa peringatan Nabi? Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak ada keinginan berpuasa sebelum terbit fajar untuk hari besok, tidak ada keinginan puasa, maka tidak ada puasa baginya. Maka ini pentingnya innamal a'malu binniyat, di sini dia. Tayyib, berikutnya
Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam indal iftar. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadihi an yaqula indal iftar. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka, dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, urat-urat leher sudah basah, dan pahalanya ditetapkan insyaallah. Satu-satunya dari hadis Ibnu Umar dijelaskan oleh para ulama hadis, riwayat yang hasan zikir ketika berbuka. Yang dahulu sering kita baca apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagus nih doanya para jemaah. Ya Allah, laka sumtu, karena engkau aku berpuasa. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu ya Allah. Wa ala rizqika, dan dengan rezekimu aku berbuka. Tapi sayang, pakai apa? Pakai tembakau. Mercek. Keltek. La ilaha illallah. Dengan kasih sayang wahai yang maha penyayang. Tetapi ini riwayat yang dhaif, riwayat lemah. Engkah pada kedua ya. Jangan dipakai lagi, pakai yang sahih, pakai yang hasan, yaitu yang tadi. Zahabal dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Apal semua? Siapa yang belum apal? Jujur. Nah, terus angkat tangan. Jangan malu-malu. Kita ini ilmu kita ilmu praktik, bukan ilmu teori. Siapa belum apal? Angkat tangan. Oh, enggak banyak. Insyaallah ya nanti malam apal. Nah, pertanyaan, dibaca sebelum atau sesudahnya? Sesudahnya. Ya, kalau sudah masuk barulah zahabal dhama'u. Ini baju putih di tiang. Wa thabatal ajru insyaallah. Ini baju coklat muda. Udah hafal? Belum. Insyaallah nanti belajar. Ya, ini supaya pintar semua para jamaah. Kita ini ngaji supaya pintar. Jangan ustadz aja pintar. Ya, karena apa? Ilmunya Nabi itu untuk ditularkan. Ya, ilmunya Nabi ini hadis-hadisnya nih. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fil iftar, di dalam berbuka. Wa kana min hadihi, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yu'ajjilal fitra. Nabi itu berbukanya cepat. Apa arti cepat? Tenggelam langsung mulai. Tidak menunggu gelap. Yang penting mataharinya yang bundar itu hilang. Bagaimana? Ya, sekarang alhamdulillah perkiraan sudah ada. Ya. Namun ya, yang di dekat gampang melihat matahari perlu dilihat juga. Karena kadang-kadang sebagian ya ngitungnya atau jadwal itu pada posisi tertentu pas, pada sisi yang lain kurang pas, tergantung tinggi rendah. Tapi ingat, bagi yang tinggal di Sembalun, kenapa dikelilingi sama
gunung. Jam 5 udah hilang matahari. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena di dekatnya masih ada yang rata. Ya, ada kuat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalun nasu bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia ini tetap dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, kalau berbukanya cepat. Wa akharus suhur, makan sahurnya lambat. Dan ingat, tidak ada yang bangunin orang sahur. Nggak ada. Ini amalan mengada-ada dalam Islam. Kenapa mengada-ada? Kenapa bid'ah? Karena sudah ada dalam Islam, yaitu pakai azan awal. Coba baca tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh beliau dari Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, kulu washrabu. Ya. Au inna bilalan yu'adzinu bilail. Bilal itu azannya malam. Maka Bilal mengatakan as-salatu khairun minan naum. Ini Bilal malam. Silahkan makan minum. Karena dia masih malam. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai azan Abdullah ibnu ummi. Karena beliau azan itu idza bazighal fajru, kalau fajar itu sudah terang. Ya, apabila fajar sudah terang. Dan saya dapat berita beberapa, ada mungkin 1 pekan atau kurang, ya, salah satu ormas Islam Indonesia besar itu Muhammadiyah mengatakan apa? Waktu subuh kita Indonesia perlu direvisi ulang katanya. Mungkin yang pegang internet tahu berita itu. Ya, memang betul, hitungannya terlalu pagi. Ya, hitungannya terlalu pagi, betul. Ya. Demikian juga dikuatkan oleh Thomas Jamaluddin, ya, kepala Badan Antariksanya Indonesia. Ya, maka perlu dilihat kembali kata mereka. Susahnya apa para hadirin? Di bulan lain pas, mirip-mirip lah ya. Tapi bulan Ramadan sengaja dipagikan, ini yang bermasalah. Coba lihat aja jadwal, nanti lihat ya. Khusus jadwal imsakiyah tuh lebih pagi dia. Tapi kalau jadwal setiap hari enggak jauh. Tapi begitu Ramadan sengaja dimajukan. Karena apa? Dengan alasan ini yang masalah para jamaah. Ya, hati-hati akhirnya dia harus robah jadwal yang seharusnya mirip sudah dengan ya subuh yang sebenarnya itu. Maka perlu diperhatikan. Thayyib. Kemudian berikutnya, hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fima yafturu alaihi. Apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka, atau apa yang digunakan berbuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat qabla an yusalliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka menggunakan rutab, kurma yang masih basah, sebelum salat. Fa in lam yakun, kalau tidak ada tamarat, kurma kering. Fa in lam yakun, kalau tidak ada hasawatin min ma, 2 teguk air. Jangan langsung nasi. Alhamdulillah sekarang kurma ini luar biasa para jemaah. Dulu tahun 80-an ya. Nah, saya ingat tahun 80-an ya. Kapan makan kurma? Kalau ada jemaah haji pulang. Enggak begitu? Yang tua-tua tahu ini. Ya. Kalau ada jemaah haji pulang baru dapat makan kurma. Kalau enggak ada jemaah haji pulang, enggak makan kurma kita. Tapi kalau sekarang, la ilaha illallah. Yang penting apa? Keluarin uang dapat, bahkan enggak pakai uang pun dapat. Orang sudah mulai pagi-pagi. Subhanallah. Ini kemudahan bagi kita para jamaah. Maka hati-hati jangan berbuka pakai percek.
Rokok ini loh. Masih ada nih yang nakal-nakal nih. Sekarang kalau pakai rokok, doanya pakai apa coba? Masa zahabat dhama'u. Kan nggak nyambung. Ya, telah hilang rasa haus, justru tambah haus. Wa batallatil uruku, basah urat-urat, justru tambah apa? Tambah kering. Kan nggak nyambung dengan doanya. Ini yang masih di para jamaah ini supaya tobat. La ilaha illallah. Ini dia. Dan secara kesehatan inilah yang terbaik. Maka urusan agama ini bukan hanya sebatas agama akhirat manfaatnya, tetapi juga dunia. Ya, saya kira begitu para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Masih ada kesempatan kita lain nanti untuk mengkajinya. Semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian juga kami ingatkan di Masjid Kesehatan hampir selesai sudah kitab Al-Urwatul Wuthqa, dan kita akan baca insyaallah Kitabut Tauhid dari Sahih Al-Bukhari insyaallah. Ya, maka para hadirin semangat belajar dan kita berusaha mengamalkan. Allah taala ala wa alhamdulillah rabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ada berapa pertanyaan? Pertama dari live dulu. Ustaz, apakah sah puasa seorang setelah berhubungan dengan istri tapi mandi junub setelah terbit matahari karena ketiduran sehingga sholat subuh terlewatkan? La ilaha illallah. Berembeh. Ya Allah. Pertama kita katakan sah, tidak ada masalah, tetapi perlu dijaga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nama an salatil fajri dzaka ar-rajul bala syaitanu fi udhunai. Orang ketiduran dari salat subuh itulah laki-laki yang dikencingi telinganya oleh setan. La ilaha illallah. Masalah puasanya sah. Allah taala ala wa ala. Kalau masbuk pada rakaat ketiga atau keempat, mana lebih utama membaca doa iftitah kemudian al-Fatihah atau bagaimana? Karena waktunya sempit. Kalau waktu sempit nggak apa-apa langsung al-Fatihah. Tapi kalau waktu tidak sempit tetap baca iftitah. Allah taala ala wa ala. Bagaimana cara kita sholat begitu sampai di masjid imam sudah salam? Apakah bisa kita jadi makmum di samping orang yang sedang menyempurnakan sholat karena masbuk, atau kita membuat sholat jamaah sendiri bersama yang lain? Lebih utama buat jamaah sendiri. Jangan jadikan yang masbuk menjadi imam, nanti jadi imam berantai sampai datang sholat berikutnya nggak ada habisnya nanti. Tapi ingat, ini ala qaul yang membolehkan mendirikan sholat jamaah dua kali di masjid yang ada imam tetapnya. Adapun mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kalau ada imam tetapnya enggak boleh buat jamaah kedua kecuali orang musafir. Kalau di jamaah sana jangan. Allah taala ala wa ala. Apa menjadi patokan akhir waktu sahur? Azan, bukan imsak. Ya, karena kita ini banyak kaget dengan imsak. Tinggal 5 menit. Setelah imsak apa? Ngasar dulu. Setelah dia ngasar, assalatu wassalamu alaihi, lama, bisa 8 menit, 10 menit. Sementara Nabi mengatakan makan dan minum sah. Allah azza wa jalla berfirman dalam suratul Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Makan minum sampai terang benang putih, putihnya pagi datang. Minal khaytil aswad, dari benang hitam, hitamnya malam beriringan menghilang dari waktu fajar. Allah taala alam. Tolong sebutkan dalil sunnah atau wajibnya kita pakai topi bila sholat ataupun pergi menuntut ilmu. Pertama, tidak ada dalil yang mewajibkan pakai topi, tetapi ini min kamalil adab. Mana adabnya? Tutup kepala. Karena Nabi SAW ketika sholat tidak pernah membuka kepalanya kecuali waktu ihram. Allah taala alam.
Bagaimana istri yang sedang idam sampai 2 bulan ke depan? Bagaimana hukum puasa besok? Wajib puasa atau berbuka? Kalau dia bisa puasa, lebih bagus puasa. Kalau dia tidak bisa berpuasa karena lemah dan selanjutnya, ya maka apa? Dia bayar fidyah. Allah taala ala wa ala. Bolehkah puasa sunnah di 15 terakhir bulan Sya'ban? Kalau dari awal belum, tidak boleh. Hadza wallahu taala alam. Adapun yang qada boleh. Karena qada adalah wajib. Allah taala ala wa ala. Apakah ada ketentuan membayar fidyah bagi yang meninggalkan salat karena sakratul maut? Disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Ini apa? Qaulus syekh, pendapat syekh. Bukan qala Allah, bukan qala Rasul. Jadi tidak ada fidyah salat, enggak ada. Fidyah puasa baru ada. Allah taala ala wa ala. Bolehkah kita takbiratul ihram sambil kita jalan ke shaf ketika masbuk? Sudah kita sebutkan ya, takbir harus berdiri. Setelah berdiri baru takbir ruku. Boleh sambil ruku berjalan menuju shaf, dan ini sudah kita jelaskan. Allah taala ala wa ala. Kalau kita mengganggu imam atau menunggu imam berdiri dulu baru kita takbir, apakah sholat kita batal atau tidak? Sah kalau ini, cuma tidak dapat rakaat. Kenapa? Imam ruku, kita datang. Begitu datang kita tunggu imam bangun dulu baru takbir. Ini sah, benar, cuma tidak dapat rakaat. Kenapa? Karena tidak ruku bersama imam. Allah taala ala wa ala. Apa hukumnya ketika kita lupa membaca doa makan? Ya, setan ikut makan. Tolong sebutkan doanya. Ini bukan lupa, namanya enggak tahu. Benar enggak? Ya, tolong sebutkan doanya. Berarti apa? Enggak tahu? Bukan lupa namanya itu. Baik. Kalau kita makan dalam Sunan Abi Daud dari Aisyah, bismillah. Enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau lupa pas sedang makan baru ingat, bismillah awalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Wallahu taala ala wa ala. Bagaimana hukum tarawih 4 rakaat 1 kali salam? Diperselisihkan oleh para ulama. Paling sahih adalah dua. Allah taala ala wa ala. Ketika masbuk imam sedang mengucapkan sami Allah liman hamidah, apa yang kita ucapkan untuk memulai salat? Tentu kalau kita yang memulai tetap Allahu Akbar, karena nggak mungkin mulai sami Allah liman hamidah. Ada yang mulai salat sami Allah liman hamidah? Tidak ada para jemaah. Wallahu taala ala. Baik, mana lebih utama setelah i'tidal bersedekap atau melepaskan lurus tangan ke bawah? Kalau kita membaca penjelasan para ulama, lebih utama lurus. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah setelah membawakan dalil-dalil yang dipakai sedekap selesai ruku, apa kata beliau? Walam tarid bihi sunnah. Tidak ada dalil dari Nabi SAW bangun dari ruku itu bersedekap. Dan ini setelah beliau membawakan dalil-dalil yang dipakai sedekap oleh orang yang berpendapat sedekap setelah ruku. Tidak ada dalil dari Nabi SAW, kata beliau. Dan ini bisa dilihat dalam kitab beliau Syarah Al-Umdah. Di sana dijelaskan. Lalu beliau mengatakan kenapa? Wali anna zamanahu yasir. Di samping tidak ada dalil, waktunya singkat. Litahayyu ilis sujud, persiapan untuk sujud. Ada huwa. Wallahu ta'ala ala wa. Bagaimana dengan sholat tarawih di Masjid Nabawi dan Masjid Haram? Tidak ada masalah. 23, tetapi ya santai, ayatnya 1 juz, 1 juz setengah. Kalau kita di sini bagaimana? 7 menit. La ilaha illallah. Apakah kunut witir di pertengahan Ramadan yang dibaca panjang Masjidil Haram ada contohnya? Kunut sepanjang Ramadan boleh kunut, tetapi kadang-kadang ya, setelah ruku atau sebelum ruku. Allah taala ala wa ala. Bolehkah kita salat tarawih sendirian di rantauan orang? Boleh tetap.
Karena tidak ada syarat tarawih harus berjamaah, tapi berjamaah itu yang paling afdal dan itu dihitung sepanjang malam. Kalau sholat bersama imam sampai selesai. Di rantauan sendirian, mau tarawih sama siapa? Ya Allah Ta'ala ala wa ala. Tetap kita sendiri meskipun tidak ada orang lain. Allah Ta'ala ala. Bagaimana cara membaca doa berbuka puasa yang benar dan sahih? Apa yang tadi itu? Tidak beda makan. Zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bagaimana hukum puasa kita saat mimpi basah? Puasanya sah. Siang hari sah. Tinggal mandi besar saja selesai. Wallahu ta'ala ala. Apa yang afdal tarawih itu setelah isya apa tengah malam? Kalau melihat sisi waktu jelas yang lebih afdal sepertiga terakhir. Tapi sepertiga terakhir sendiri setelah isya berjamaah lebih afdal setelah isya. Wallahu ta'ala ala. Apakah berbuka puasa itu bersama-sama? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Berbuka puasa bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Ya. Apa mengangkat tangan? Tidak perlu mengangkat tangan kecuali berdoa sebelum berbuka karena itu waktu mustajab. Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani puasa dari sahur sampai berbuka? Ibadah apa saja dikerjakan? Yang paling banyak tilawatul Quran. Allah Ta'ala. Ari-ari bayi diapakan? Dikubur. Ini lebih selamat, ya, tidak akan mengganggu yang lain. Allah Ta'ala. Apa hukum meminum air? Minum air yang digajikan Yasin 3 kali dalam nisfu Sya'ban. Gak ada dalilnya berjamaah. Ini nanti airnya jadi bid'ah nanti. Ya Allah Ta'ala. Adakah doa yang sahih untuk makan sahur? Gak ada. Bismillah, makan udah. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala. Selesai. Ya Allah Ta'ala. Bolehkah puasa sunnah dalam hari bulan Syawal sebelum mengqada puasa Ramadan? Kalau puasa Ramadannya sedikit, qada dulu. Karena yang wajib adalah qada. Allah Ta'ala wa alam. Sampai batas mana kita makan sahur? Makan sahur sampai azan. Allah Ta'ala ala wa'ala. Sahur pada saat azan apakah boleh? Kalau sudah azan kita belum makan, tidak boleh. Tapi kalau sedang di tangan, boleh. Allah Ta'ala ala wa'ala. Bagaimana gerakan tangan saat takbir sesuai dengan tuntunan Rasul? Sudah kita jelaskan ini para jamaah. Pertama, sejajar dengan apapun pundak. Dan ini menghadap kiblat. Bukan begini. Ini. Ya. Nah, ini ada teman-teman yang lagi semangat. Dari mana ini? Hadap kiblat. Sejajar dengan pundak atau daun telinga. Allah Ta'ala. Apakah Lailatul Qadar ada tanda-tandanya? Ada. Malamnya tenang, tidak panas, tidak dingin. Kemudian besoknya matahari terbitnya melemah. Allah Ta'ala ala wa. Ketika imam sedang ruku, apakah masbuk ketinggalan rakaat? Kalau tidak ikut ruku, ya ketinggalan rakaat. Allah Ta'ala ala wa. Menyambut bulan Ramadan, bolehkah kita adakan acara roh untuk pembersihan? Apa yang dibersihkan? Ya, bulan Sya'ban ini Nabi puasa banyak. Bulan Sya'ban ini para salaf baca Quran. Sehingga bulan ini bulan apa namanya? Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Quran. Kemudian bulan Sya'ban ini para salaf itu mengeluarkan zakat untuk memotivasi dan membantu orang fakir supaya semangat berpuasa. Allah Ta'ala ala wa'ala. Bolehkah berzikir tanpa menghitung jumlah zikir yang diucapkan? Boleh kalau selain dari zikir yang terikat. Kalau zikir yang terikat harus dihitung 100 maksimal selesai salat. Allah Ta'ala. Bolehkah dibaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setiap sujud, tidak pada ujung sujud?
Allahumma inni ini diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya di ujung sholat, bukan di dalam dalam sujud itu sudah aja zikirnya. Ada berapa zikirnya? Hampir 7. Allah Ta'ala ala wa'ala. Bagaimana hukum menggunakan pakaian ada tulisan Al-Quran atau lafaz Al-Quran? Ini menghinakan Quran. Bagaimana masuk WC nanti? Gak boleh para jemaah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Apakah mengejar sutrah lebih dari 3 langkah membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Allah Ta'ala ala wa'ala. Bagaimana dengan masbuk dengan cara yang salah seperti yang tadi? Takbirnya sambil turun. Bagaimana ya? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diulangi salatnya. Allah taala ala wa ala. Bagaimana sikap kita kalau ada ustadz di kampung mencela dakwah sunnah? Doakan dapat hidayah, dia enggak tahu. Ya, Nabi saja dilempar, doakan dia ampunan dan hidayah. Allah taala ala wa ala. Ya, saya kira begitu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini semoga bermanfaat. Nanti lagi kita lanjutkan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.